di sini tempat setelah umur 3 bulan sampai 4 bulan kita lakukan potes di sini. Setelah kita lakukan potes, kemudian tumbuh tunas 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya teman-teman. Terus dia naik ke atas. Nah, ini ada berapa? Setengah meter atau 60 cm. Kita lakukan potes di sini ya. Ini harusnya di sini teman-teman, tapi karena kita telat ya, tapi nggak apa-apa ya. Ini tempat potes-potes ini teman. Ini potes. Ini potes, nanti akan tumbuh tunas-tunas seperti ini ya. Ini juga kita potes, ini kita potes. Nah, ini potes. Nah, ini kan, ini potes. Kemudian di sini muncul kita potes, dia muncul tunas yang ke samping ya. Ini tumbuh lalu kita potes lagi teman-teman. Oke ya, selamat sore, ketemu lagi dengan channel Desa Wisata Edukasi ya. Pada kesempatan sore ini kita akan update pohon alpokat, baik itu sulaman ataupun pohon alpokat yang sudah berumur 3 tahun ya. Karena kami ketika menanam pertama kali belum ada ilmu sama sekali, jadi belum begitu paham tentang bagaimana cara penanaman pohon alpokat. Banyak yang mati karena sebab itu menanam terlalu dalam ya. Ini kita akan update untuk pohon alpokat yang kita lakukan potes ya. Ada beberapa pohon alpokat yang emang kita biarkan tinggi, dan ada beberapa alpokat yang sulaman kita lakukan potes teman-teman. Untuk yang di depan ini jenis alpokat Kuba ya. Kemarin kita tanam 3 bulan itu tidak mengalami pertumbuhan sama sekali ya. Kukira atau saya kira ini pohon alpokat ini akan mati lah. Ternyata ya karena stres, pohon alpokat jenis Kuba ini berbunga. Terus setelah berbunga saya potong ya. Alhamdulillah setelah saya potong bunganya baru keluar muncul tunas-tunas baru. Ini yang jenis Kuba ya teman-teman. Kalau yang lain ini jenis peluang, jenis aligator. Rata-rata di tempat kami itu jenisnya peluang teman-teman. Nah, ini akan kita perlihatkan yang umur 10 bulan kita lakukan potes teman-teman. Di tempat kami ini untuk yang sulaman kita lakukan penyiraman 3 hari sekali. Tapi kalau yang sudah umur 2 tahun, ada yang 3 tahun, kita lakukan penyiraman 5 hari sekali sampai 1 minggu ya. Ini kita lakukan potes sejak awal teman ya. Kenapa atau tujuan potes itu bertujuan kita memperbanyak cabang dari pohon alpokat. Ini kita lakukan potes pertama kali ya. Nah, ini kemudian tumbuh tunas ada 3 ya. Nanti ke depan akan kita lakukan potes lagi teman-teman. Jadi potes sama potong pucuk itu hampir sama, cuman kalau potes itu kita lakukan kalau saya ya itu sejak sedini mungkin umur setelah tanam itu 3 bulan ataupun 6 bulan teman-teman. Terus ini kita lakukan potes ya, ini teman-teman, ini potes ini baru muncul 2 ya, mungkin ini nanti berapa bulan ketika sudah tumbuh akan kita lakukan potes lagi ya. Terus ini akan kita perlihatkan dulu ketika kita nanam. Ini batang asli dari bibit ya teman-teman. Setelah kita tanam beberapa bulan muncul ini muncul tunas baru. Karena pertumbuhan dari tunas baru ini lebih subur daripada batang utama, makanya yang batang utama kita kalahkan, kita pelihara yang batang baru teman-teman. Ini ya, ini belum begitu bagus menurut saya ya. Nah, ini kita lakukan potes per 3 bulan ataupun 6 bulan. Ini baru kita lakukan potes 1 kali ya. Nah, akan kita perlihatkan yang sudah kita lakukan potes dan kelihatannya sudah begitu bagus teman-teman. Karena mungkin postur tubuhnya juga sudah bagus ya. Ini kita lakukan potes 2 kali kalau nggak salah teman-teman. Ini kita tanam bulan Januari, sekarang bulan Oktober ya. Ini batang utama teman-teman. Nah, di sini tempat setelah umur 3 bulan sampai 4 bulan kita lakukan potes di sini. Setelah kita lakukan potes, kemudian tumbuh tunas 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya teman-teman. Terus dia naik ke atas. Nah, ini ada berapa? Setengah meter atau 60 cm. Kita lakukan potes di sini ya. Ini harusnya di sini teman-teman, tapi karena kita telat ya, tapi nggak apa-apa ya. Ini tempat potes-potes ini teman. Ini potes. Ini potes, nanti akan tumbuh tunas-tunas seperti ini ya. Ini juga kita potes, ini kita potes.
Nah, ini potes. Nah, ini kan, ini potes. Kemudian di sini muncul kita potes, dia muncul tunas yang ke samping ya. Ini tumbuh lalu kita potes lagi teman-teman. Nah, ini juga kita potes ya. Ya, nanti kalau potes itu mungkin ya kalau nanti omongan saya salah bisa dikoreksi ataupun dikritik ya. Ketika kita melakukan potes itu pohon alpokat itu dari kecil bertujuan pohon alpokat ini banyak cabangnya ya. Jadi tidak naik ke atas. Tapi kalau potong pucuk itu setelah kemarin kita melakukan potong pucuk itu pada pohon alpokat yang sudah berumur 2 tahun, bertujuan pohon alpokat itu tidak naik ke atas tapi memperbesar batang pohon alpokat. Tapi kalau potes itu kalau potong pucuk itu memperbesar batang pohon alpokat beserta cabang-cabang. Tapi kalau untuk potes ini memperbanyak cabang ketika pohon alpokat ini sudah besar. Cabangnya banyak ya. Ketika cabang pohon alpokat banyak ini bisa membuahkan pohon alpokat yang sangat lebat ya. Itu teman-teman, itu nanti teman-teman yang sudah berpengalaman apa bedanya potes sama potong pucuk ya, nanti bisa diskusi di kolom komentar ya. Ini yang sudah lumayan bagus untuk kita lakukan potes per ada kalau nggak salah itu 3 bulan, 4 bulan atau 6 bulan ya teman-teman. Pokoknya ini sudah kita lakukan potes 2 sampai 3 kali ya. Yang ini belum begitu, tapi kita lakukan potes karena kita uji coba untuk potes ada beberapa pohon ya. Kalau nggak salah itu 3 atau 4 ya. Ini kita lakukan potes di sini teman. Terus dulu di sini kita lakukan potes ya. Ini muncul 3 tunas. Terus kita sekitar berapa? 20 cm. Ini kita potes ya. Bertujuan nanti tunas-tunas ini akan muncul di sini ya teman-teman. Ini juga kita lakukan potes ya. Lah mungkin di tempat kalian itu juga mungkin mengalami kekeringan ya teman-teman. Jadi perlu perawatan ekstra dalam merawat pohon alpokat saat musim kemarau ya. Untuk pohon alpokat yang saya tanam sulaman ini saya siram 3 kali sehari teman-teman. Bukan 3 kali sehari ya, tapi 3 kali 3 kali atau 3 hari sekali maksudnya teman-teman ya. Yaitu teman-teman perbandingan dari pohon alpokat yang kita potes dan tidak kita potes ya. Lah contoh yang mungkin potong pucuk itu teman-teman, ketika pohon alpokat itu sudah besar seperti itu baru di atas nanti kita potong pucuk, bertujuan batang yang ke atas ataupun batang yang ke atas ya itu tidak naik ke atas tapi dia setak pertumbuhannya akan memperbesar batang-batang yang ada di bawah. Kalau potes itu yang seperti itu ya, mulai dari kecil ya. Itu ya teman-teman, akan kita perlihatkan di kebun desa wisata edukasi yang kita tanam umur 3 tahun sudah berbuah. Kita di sini mencoba menanam pohon durian jenis OC ya, karena kemarin pohon alpokat yang sudah berkembang atau sudah berbunga bahkan berbuah itu mati. Kita coba lakukan penyulaman menggunakan pohon durian jenis musangking ya. Kita naik ke atas teman-teman ya. Ini yang sudah berbuah seperti ini ya teman-teman. Ini jenis peluang. Ini pohon buahnya alpokat ada 2 ya. Di sana teman-teman itu ada jenis durian musangking, tapi kalau untuk bibitnya masih jelek ya karena itu terlalu lama di planter bag ya. Ya, ini juga jenis duri hitam atau OC black prawn ya. Ini pada gosong karena ya emang panas banget teman-teman. Ini baru penanaman sekitar 2 minggu ataupun 3 minggu ya. Ya, ini kita lakukan penyiraman 2 hari atau 3 hari sekali aja. Daunnya masih pada ya, masih banyak yang gosong ya. Ini yang belum berbunga ya. Ini jenis peluang ya. Di tempat kami banyak yang kita tanam itu jenis peluang ya. Karena tengkulak atau bakul di tempat kami ini mintanya yang laris di Desa Temanggung itu jenis peluang. Jadi kita menanam banyak jenis peluang. Yang ini jenis alpokat simanis teman-teman. Ini sudah berbuah sekitar mungkin beratnya berapa ya ini? Nah, ada mungkin setengah kilo ya teman-teman.
Kita lakukan perawatan untuk tahun ketiga, dari tahun 2 sampai tahun ketiga itu pemupukan menggunakan NPK 1616, atau teman-teman kalau nggak ada NPK 1616 bisa menggunakan Ponska ya. Karena rencana untuk bulan depan kita akan lakukan pemupukan menggunakan Ponska ya. Saya penting teman-teman ketika menanam itu dipupuk ya, Terus ketika musim kemarau disiram, dan ketika musim penghujan itu airnya dibuang, jangan sampai menggenang terlalu lama di pohon alpokat ya. Ini teman-teman, ini bisa dilihat ya, ini baru 2 hari kita siram sudah pada retak untuk tanahnya ya teman-teman ya. Ini jenis gading ya, ini tidak kita lakukan potes teman-teman. Ini beda ya dengan yang tadi ya. Ini kita tidak lakukan potes, yaitu naiknya ke atas ya. Jadi untuk cabang-cabangnya tidak begitu tertata ya. Kita mencoba ada 2 pohon alpokat yang kita lakukan potes sejak awal ya, per 3 bulan ataupun 6 bulan ya teman-teman. Teman-teman bisa lakukan itu ya. Kita hanya berbagi ya. Kalau emang nanti potes ini baik, teman-teman bisa tiru. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Ini tidak kita lakukan potes, sama umurnya sama yang tadi kita lakukan potes di umur 3 bulan. Yang di sana itu jenis Miki, tidak kita lakukan potes ya. Ini ada beberapa ya yang kita sulam itu emang sengaja kita bandingkan ya, yang dipotes dan yang tidak dipotes teman-teman. Ini yang tidak dipotes itu rata-rata naiknya ke atas teman-teman. Ini jenis gading ya, tidak kita lakukan potes ya. Ya nanti teman-teman bisa lihat perkembangannya 2 tahun atau 3 tahun ke depan ya. Lebih baik yang dipotes ataupun yang tidak. Ini yang tidak kita potes ya. Dan rata-rata 3 bulan atau 4 bulan yang lalu kita juga sudah lakukan potong pucuk teman-teman ya. Itu potong pucuk semua teman-teman. Nah itu di tengah-tengahnya dulunya ada cabang ya, kita potong teman-teman. Oke ya teman-teman, saya kira untuk perkembangan pohon alpokat yang kita potes dan tidak kita potes cukup sampai di sini ya. Semoga apa yang saya bagikan di Desa Wisata Edukasi ini hanya berbagi, tidak bermaksud mengguru ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Sebelum kita tutup, akan kita perlihatkan pohon-pohon alpokat yang sudah berbuah ya. Seperti ini ya teman-teman. Ini pohon alpokat yang umur 3 tahun sudah besar ya. Itu kita lakukan potong pucuk pada umur 2 tahun ya. Di tengah sana teman-teman, itu pertumbuhan cabang bawahnya juga lumayan batang ya, itu lumayan besar ya. Oke ya, terima kasih ya. Semoga apa yang saya berikan bermanfaat bagi kita semua. Salam pertanian, salam sukses untuk kita semua.